Hai teman-teman semua, balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu, berbagi rasa. Oke, balik lagi. Di kesempatan kali ini saya masih bersama teman-teman magang di PKBI dari Universitas Brawijaya Malang. Kenalan lagi, Aku Bella. Aku Miyaji. aku Nabela. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit soal kekerasan seksual berbasis gender. Sebenarnya kalau isu soal kekerasan ini kita sempat bahas beberapa kali ya sama narasumber yang lainnya. Cuman kali ini nih kesempatan bareng teman-teman yang masih youth, masih remaja kayak gitu, mereka mungkin juga pengen sharing-sharing sedikit. Teman-teman, kalau teman-teman sendiri pun pernah ada pengalaman nggak atau pernah ada kasus kekerasan yang didampingi nggak? Kalau Nggak ada. Sampai didampingi. Sampai didampingi nggak ada ya? Oke. Tapi kalau pernah mengalami kekerasan nggak? kekerasan, Atau pernah tahu nggak? kalau aku paling kalau lagi main TV gitu kan. Nah itu tuh kayak tiba-tiba ada orang langsung nampakin muka ke kelaminan kayak gitu. Kayak gitu kan astagfirullahaladzim, apa nih? Itu nggak bisa langsung di next kan kalau di home itu. Cuman itu tuh kayak sering banget, kayak as always gitu, kalau kita main pasti ada yang kayak gitu. Ya, Oke, jadi kalau itu online ya. Itu Oke, online. jadi kekerasan seksual berbasis gender ini nggak hanya lagi yang secara langsung. Kalau yang secara langsung mungkin kayak catcalling Iya, gitu ya. catcalling. Pernah ngalamin nggak sih di siulin gitu, sweet Pernah, gitu, Sering cewek banget. sering ya? Sering banget. Sering Apalagi banget. even kita pakai masker padahal dia nggak lihat kan. Iya. Kita disiulin, waktu itu pernah aku jalan sendirian lagi bawa motor terus nggak pakai helm memang kan, jadi rambut aku ini rada kelihatan. Terus sebenarnya cuma pengen jalan makan aja. Terus habis itu ada bapak-bapak yang kayak matanya langsung belalak terus teriakin aku gitu. Kaget banget kayak apaan kayak gitu. Mereka cuma lewat doang, dan di pakaian aku pun juga aku pakai jaket celana panjang yang tertutup yang nggak menarik apa-apa gitu. Oke. Oh, aku juga pernah, itu gede banget sih. Jadi aku lagi main sama teman aku malam-malam. Padahal itu belum malam banget, nggak, masih jam 7 gitu kan. Nah, kita lewat jalur bis-bis itu loh, emang rada gelap, tapi itu jalur rame. Nah, tiba-tiba aku lagi ngobrol sama teman aku, tiba-tiba ada yang motor megang paha aku gini, plok kayak gitu. Ya, langsung refleks dong, aku langsung ngomong Mau kasar ya. langsung mencaci maki gitu kan. Ngomong A B C D E F G. Padahal aku tuh nggak lihat, soalnya dia tuh megang paha kanan, kepala aku tuh lagi di pundaknya temanku sebelah kiri, lagi ngobrol. Terus tiba-tiba aku ngerasa diginin, pok gitu, nggak mungkin teman aku dong. Terus pok langsung, dan dia langsung ngebut banget kan. Sementara aku tuh pengen ngejar dia, tapi teman aku nggak mau karena takut, katanya takut nanti malah kita yang diapa-apain sama dia gitu. Padahal kondisinya rame ya. Iya, dan itu tuh aku pakai celana panjang, pakai jaket yang benar-benar tertutup, dan aku pakai helm dong. Itu rambut aku juga nggak kelihatan dan masih dapat Pelecehan. kayak gitu. Oke. Iya sih, karena tadi seperti yang Miyaji bilang bahwa memang walaupun pakaiannya sudah tertutup, sudah pakai celana panjang, sudah pakai jaket, ternyata nggak bisa tidak bisa menjamin bahwa memang pelaku pelecehan seksual, kekerasan seksual itu ada di mana-mana dan bisa terjadi pada siapapun. Walaupun sudah berhijab, kayak aku juga pernah dapat pengalaman itu sih. Kalau dulu waktu aku masih SMP itu kita baru kunjungan museum itu loh. Kalau kalian mengalami nggak kunjungan yang bareng-bareng teman-teman kayak gitu, study tour, betul, di planetarium waktu itu di Jakarta, ingat banget. Nah, waktu kita baru di dalam planetariumnya, kita kan akan di-playkan video-video kayak gitu, jadi kayak bioskop gitu ya. Nah, dari belakang tuh ada yang megang payudara kayak gitu, jadi dan itu cepet banget, nggak tahu siapa kayak gitu loh, nggak tahu siapa pelakunya gitu. Jadi emang itu, tapi itu jadi memorable banget sih, bahwa memang sebenarnya kita semua bisa dapat pelecehan seksual atau perlakuan yang tidak enak gitu seputar itu, walaupun sesederhana kayak catcalling yang sampai saat ini tuh masih ada terus kayak gitu loh. Nggak dimanapun kayaknya ketemu kayak gitu tuh masih sering gitu ya, nggak
kayaknya belum ini deh, edukasi ke masyarakatnya harus terus digencarkan deh bahwa seperti itu tuh nggak boleh, itu bagian dari pelecehan seksual kayak gitu. Nah mungkin juga menarik kalau kita bicara soal kecanggihan teknologi sekarang, teman-teman tadi udah mengawali dengan salah satu contoh pelecehan seksual secara online ya, atau kekerasan seksual berbasis gender secara online. Apa tadi namanya? Main Ome TV. Main Ome TV tapi dapat video atau dapat teks, dapat gambar gitu ya. Kayak gitu. Teman-teman pernah dengar istilah lain nggak kalau yang pelecehan seksual gitu? Pelecehan seksual kayak kalau aku pernah dengar grooming. grooming ya. Grooming. Itu juga lagi marak banget sih terjadi saat ini. Sama yang sering-sering juga ini biasa kalau dalam orang pacaran itu ada revenge porn yang kayak nyebarin video seksual mereka sebagai bentuk ancaman kayak Kita jelasin dulu soal grooming kali ya. Grooming itu adalah kayak bertukar foto gitu ya, antar satu pasangan dengan yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan, bertukar foto dalam keadaan ya menggoda lah gitu ya intinya, atau dalam kondisi tidak menggunakan pakaian ya gitu nih, biasanya yang menjalin hubungan pacaran. Dan ini juga salah satu bentuk dari kekerasan dalam pacaran ya. Iya. Terus nanti dilanjutin kalau udah punya koleksi fotonya supaya nggak putus nanti terus disebarin. Iya. Nah, misalkan mereka ada konflik gitu kan, jadi video atau foto itu dijadikan ancaman biar ya pihak korbannya ini nggak bisa berkutik kayak gitu. Biar selalu nurut, jadi diancam gitu ya. Kalau kamu nggak jajanin aku es krim. Enggak sih, biasanya pokoknya dalam bentuk ancaman lah. Kalau kamu nggak ngajakin aku nonton nanti kamu ini ya, kalau kamu nggak mau nurutin aku nanti kayak gitu. Jadi memang akhirnya foto koleksi itu tadi banyak kan dijadiin senjata gitu ya, untuk kemudian mengancam pasangannya agar mau menuruti kemauannya. Kemudian apalagi nih teman-teman yang bentuk kekerasan secara online, kayak tadi sih yang revenge porn, terus face porn, Stalking juga termasuk stalking itu juga bagian dari kekerasan ya. Iya. Karena bagian dari menguntit ya, menguntit seseorang, menguntit. Jadi cari informasi dia temannya siapa aja sih kayak gitu. Ini dia teman siapa aja sih, dari keluarga kayak apa sih, rumahnya di mana sih kayak gitu ya. Tapi stalkingnya lewat media sosial. Teman-teman pakai media sosial apa aja sekarang? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Masih pakai Facebook? Kadang aku masih buat nyari informasi. Masih. Aku biasa Facebook buat ini hubungin ke media sosial yang lain, kan biasa daftar media sosial lain bisa pakai Facebook. Oke, jadi kayak ditautkan gitu ya. Iya, benar. Twitter, pakai Instagram, pakai apa lagi? TikTok pakai, YouTube Pakai. pakai. Nggak ada yang nggak pakai ya, karena sekarang semakin canggih gitu ya teknologi. Jadi kalau nggak pakai satu tuh kayak ketinggalan sama teman-teman yang lain. Ketinggalan informasi banget. Iya, kalau dulu kita malah sempat say goodbye sama pet Iya, pet cam ya, yang akhirnya itu udah nggak ada sekarang. Zaman dulu juga yang udah nggak ada sekarang tuh kayaknya Friendster ya. Iya, Friendster Friendster. dulu ada Friendster. Sekarang udah nggak hits gitu. Tapi kalau Facebook cukup bertahan karena dia besar gitu ya. Jadi lama bertahannya. Terus apa lagi nih teman-teman yang berbasis online? Karena kan sekarang ini dekat sekali dengan kita ya, termasuk dengan teman-teman remaja yang di luar sana mungkin. Ini ada texting gitu, tiba-tiba kita dikirimin foto atau video. Sexting, oke. Itu banyak banget sih Mbak di dunia media sosial gitu. Kayak yang tadi aku sebutin juga, kayak aku main Ome, kita kan mau mencari teman kan. Sistemnya itu kan kita klik langsung ngobrol sama orang, itu nggak klik dia lagi gitu, lagi nunjukin kelaminnya. Terus kadang kalau di Twitter kayak suka ada yang DM tiba-tiba minta red dong, rednya itu red kelaminnya gitu. Kan shock juga kan, ya astagfirullah apa nih. Terus kadang suka kita lagi nggak, kita foto biasa, cuma nanti direspon sama orang itu yang dengan kata-kata yang kurang sopan gitu.
Ya menjurus ke hal seksual. melecehkan gitu, padahal kita fotonya tuh biasa aja, cuman respon-respon orang-orang tuh kadang ada yang melecehkan kayak gitu. Oke. Ya. Banyak ya sexting apa? Jadi salah satu yang mungkin dekat dengan aku juga, kayaknya aku pernah deh dapat tiba-tiba chat kayak gitu, atau tiba-tiba ada WA masuk. Belum lama kemarin siapa ya yang dapat? Oh, ditunjukkan. Jadi ada tiba-tiba WA masuk, nomor nggak dikenal, tapi bentuknya flyer, bukan kemudian foto ya gitu, tapi dia flyer. Iya, flyer. Ya kata-katanya gitulah. Intinya menawarkan kayak gitu. kayak dia yang open BO kayak gitu loh intinya. Cuma dia mungkin random broadcast, atau juga yang kita main game di salah satu permainan yang kalau game Hago gitu ya, itu juga random orang. Ada yang punya pengalaman di Hago yang nggak mengenakan nggak? Aku Apa? jadi dulu waktu itu pas SMA sih lagi main Hago kan di rumah. Terus kan kalau Hago tuh kan sistemnya mereka kayak kita bakal dicarikan lawannya random. Terus kita bisa milih nih mau lawannya cewek atau cowok. Nah waktu itu aku milih lawannya tuh cowok. Terus udah kan habis main tuh tiba-tiba ada chat masuk. Terus aku buka aja kan, ternyata dia lagi habis kirimin sebadanan sama itunya secara jelas kan, kaget ya anak SMA dikirimin kayak gituan, kayak panik kayak gitu. Terus habis itu untung aja ada teman aku kan di rumah, jadi aku suruh dia buat ngapus kayak gitu karena udah keburu shock. Oh iya, jadi kaget ya, tiba-tiba dapat pesan yang nggak mengenakan gitu ya. Banyak sih sebenarnya kalau kita bicara seputar online tuh, maksudnya kemungkinannya untuk ketemu dengan seperti itu nggak hanya di media sosial, ternyata di dunia games, para gamers kayak gitu juga bisa mungkin, karena sekarang di setiap games atau permainan tuh rata-rata ada pesan teksnya atau ada pesan chattingannya yang memungkinkan mereka untuk mengirimkan sexting itu tadi, atau mengirimkan video atau foto yang senonoh kayak gitu. Jadi mungkin terjadi dimanapun. Nah ini yang sangat disayangkan adalah kalau terjadi pada teman-teman remaja ya. Iya, karena kan sekarang mereka nge-game, maksudnya nge-game itu identik dengan teman-teman remaja nggak sih? Kemudian juga distribusi kayak grooming itu tadi kan biasanya di share ke teman satu dan teman yang lainnya, ya kan? Jadi nggak hanya mandek di satu orang, biasanya terus share informasinya terus jadi kemana-mana deh, kayak gitu. Ada yang pengen nambahin lagi nggak soal kekerasan seksual berbasis gender yang online? Bagian dari kekerasan dalam pacaran juga kali? Dating violence itu juga banyak. Dating violence, apa itu? Kekerasan dalam berpacaran gitu kan. Itu kalau aku pengalamannya tuh nggak ada, cuman aku diceritain pengalaman teman deket aku sendiri. Itu dia kekerasannya langsung sih, itu sampai bonyok sih dia. Oke, jadi fisik gitu ya? Iya, itu fisik. Aduh, parah banget. Itu karena, dan anehnya temen aku tuh balik lagi, nggak yang dipukul sekali udah kita putus, tau nggak, dia balik lagi karena ya itu dimanipulasi, di guilt tripping kayak gitu. Jadi dia ngerasa ini yang salah gua kali ya gitu, emang gua kayaknya pantas deh dapat kayak gini, soalnya gua yang salah. Padahal enggak kan, apapun alasannya orang tuh nggak pantas untuk dapat kekerasan, cuman gitu ya. Karena emosi dia itu dimanipulasi sama pasangannya, jadi dia tetap balik lagi Bisa ya kayak gitu. Akhirnya sekarang masih udah putus ya? Udah putus, soalnya terakhir sampai orang tuanya tahu kan, keluarga tahu, jadi udah dilapor. Oke. Sayang banget ya, akhirnya berhentinya harus nunggu keluarganya tahu dulu kayak gitu. Nah itu penting nih buat teman-teman remaja atau masyarakat pada umumnya, ketika sudah mengalami kekerasan apapun bentuknya, teman-teman harus sadar gitu ya, harus aware bahwa itu tuh, ini nih saya baru dapat kekerasan loh, baru dapat pelecehan loh kayak gitu. Harus speak up, harus berani bicara, karena kalau nggak bicara nggak akan ada yang tahu gitu ya. Kemudian juga kalau pengen dapat dukungan, support kayak gitu, memang harus speak up. Kalau nggak speak up, siapa yang mau support kayak gitu ya. Terus juga sekarang kan udah banyak organisasi atau LBH yang mau ngelindungin korban-korban kekerasan gitu. Betul. Tinggal kitanya aja yang cari informasi siapa yang bisa lindungin kita kayak gitu.
Oke, jadi intinya jangan takut ya. Nanti seumpamanya salah satu dari teman-teman di luar sana yang mengalami kekerasan seksual berbasis gender atau kekerasan seksual secara langsung maupun online dan itu mengganggu teman-teman, teman-teman akan tahu kok bisa kemana, bisa ke PKBI kayak gitu ya, bisa minta perlindungan ke LBH, bisa lapor ke PPA kayak gitu. Banyak sekali organisasi yang akan membantu teman-teman untuk mengatasi permasalahannya teman-teman seputar kasus kekerasan kayak gitu. Terus apa lagi ya, ada yang pengen sharing lagi nggak soal apa teman-temannya, pengalaman teman-temannya gitu yang selain ditonjokin tadi? Mau cerita tentang, kan aku juga pakai itu kan aplikasi dating online gitu. Itu biasanya kalau ngechat tuh ada nih aku match sama orang, tuh orangnya tuh maksa buat aku ngepap yang seksi lah, terus ya gitulah maksa. Habis itu aku unmatch gitu, dapet orang-orang yang sagapung gitu tuh sering banget kan, kayak jadinya nggak nyaman juga kan, padahal di situ juga nyarinya teman juga Gitu. Oke. Jadi memang ada sekarang banyak sekali ya aplikasi dating, nggak hanya 1-2 tapi banyak banget, tapi kemudian tujuannya disalahgunakan sama beberapa orang gitu ya. Tapi rata-rata jadi nggak beneran cari pasangan atau cari teman, tapi kemudian cari kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Atau sebenarnya kalau sekarang kita berbicara soal kasus kekerasan itu mereka pakai tameng. Jadi tidak langsung dilecehkan langsung gitu, enggak, tapi dipacarin dulu nih. Ya kan? Dipacarin dulu, diajak kencan dulu, jalan, awalnya baik gitu. Tapi lama-lama bisa jadi korban kekerasan, entah itu dipukuli, akhirnya diperkosa atau kayak gimana gitu. Mungkin banget ya sih? mungkin. Di situasi sekarang ya, di situasi Sering sekarang. banget yang kayak udah dapat itu yang tujuannya si cowoknya Betul. misal terus ditinggalin, ghosting kayak gitu, itu sering banget sih, sering banget nemu cerita kayak gitu. Sering ya? Iya. Sedih gak sih? Sedih banget ya. Udah dapat yang dimau akhirnya di ghosting gitu ya, ditinggalin begitu aja. Oke. Miaji ada cerita lagi tentang seputar kekerasan seksual? Alhamdulillah nggak pernah dapat kekerasan secara langsung, kecuali yang aku itu. Kecuali yang aku itu. Jangan lagi deh. Jangan. Besok lagi lebih hati-hati lagi. Sama ini mungkin sering tadi udah jelasin ya Mbak? Apa? Tadi catcalling udah ya? Catcalling sedikit sih ya. Catcalling tuh juga sering banget. Sering banget. Waktu Mianji kemana? Biasanya pernah dapat di mana? Kemana aja? Sering. Biasa di motor tuh kan Mbak, nanti kayak orang-orang dalam truk, biasa orang cowok-cowok yang iya. bawa truk tuh biasa tuh Supir. ya supir itu biasa lebih random lagi, kayak bawa motor terus nanti habis itu diteriakin, disenyumin kayak gitu kan, kayak aneh banget ya rasanya, kayak bawa motor aja tuh nggak Iya, nyaman, betul. apalagi kalau sekarang kan kayak pakai masker, pakai helm, kayak apa yang mau dilihat gitu loh Mbak. Iya betul sih. Ini nggak ada yang kelihatan. Nggak ada yang Udah kelihatan, ketutupan semua kan. kan bisa kelihatan bahkan Matanya kita tuh, doang kan yang kelihatan. kelihatan doang, Itu kayak pun kalau kadang kita pun juga buka kaca. Iya. Itu pun juga kadang kita tuh ada yang kayak full pakai jaket sampai kepala tuh juga ditutupin juga pakai helm, kayak apa gitu yang kalian lihat sebenarnya dan apa yang kalian mau, apakah emang cuma apa udah jadi tradisi atau kebiasaan atau gimana? Bisa jadi sih. Itu jadi habit yang susah dihilangkan karena mereka di lingkungan mereka ya seperti itu kayak gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu sih ya. Kapan-kapan kita kayaknya perlu berdiskusi PKBI pada khususnya gitu Pak. Akhirnya mungkin bisa nanti diskusinya ganti dengan cowok-cowok, kan girls ya, yang sekarang girls, besok yang boys. Besoknya sama yang boys. Itu gimana sih dari sudut pandang mereka kayak gitu? Apakah catcalling itu jadi emang udah turun temurun atau jadi kebiasaan gitu sejak remaja sampai sekarang terbawa gitu ya, akhirnya jadi habit, jadi kebiasaan yang aduh jelek banget deh, nggak usah lagi deh kayak gitu. Oke. Nah sekarang mungkin terakhir nih pesan buat teman-teman di luar sana, apa aja nih soal kekerasan seksual berbasis gender? Mungkin dari Bella dulu deh, pesan buat teman-teman apa nih Bel? Be aware dengan kekerasan seksual di luar sana, karena kadang kalian juga nggak tahu kalau ternyata itu tuh
oh itu ternyata kekerasan seksual gitu. Semoga kalian lebih tahu tentang kekerasan seksual agar lebih lebih apa ya, lebih dapat melindungi diri kalian terlebih dahulu sebelum Terjadi. terjadi. Oke, Mia Haji, pesan buat teman-teman? Kalau dikatain Bella kan kayak hal pertama yang harus kalian lakuin sebenarnya tuh kalian tuh harus tahu apa aja bentuk-bentuk kekerasan itu, biar kalian kalau misalkan nanti tiba-tiba dapat, kalian tahu nih kayak oh ini kekerasan yang terjadi sama aku. Dan kalau misalnya kalian udah tahu nih bentuk kekerasan, kalian tuh jangan takut buat ninggalin orang yang udah nyakitin kalian gitu loh. Kayak kalian, hal pertama yang harus kalian ingat adalah kalian tuh berharga banget. Dan kalau misalkan orang di lingkungan kalian gak ada yang mau dukung kalian, mungkin kalian bisa cari dukungan lain dari organisasi atau LBH yang bisa bantu kalian kayak gitu. Pokoknya kalian harus sadar kalau misalnya itu kekerasan, terus tuh cari orang yang mau lindungin kalian kayak gitu. Dan jangan pakai alasan sayang buat takut ninggalin orang yang udah nyakitin kalian. Oke, Nabila? Kalau aku sih mungkin buat teman-teman mungkin lebih berani buat speak up biar dapat dukungan dari orang lain juga kan. Terus sama lebih bijak aja dalam menggunakan internet ya kan. Sekarang kan bahaya juga ya. Oke, betul. Jadi sama-sama bisa bijak gitu ya ke depannya dalam menggunakan sosial media. Kita kalau bisa malah share informasi terus. Kayak kali ini teman-teman menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa, sedikit sharing dari kita soal kekerasan seksual berbasis gender. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Kemudian juga harapannya ke depan tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada remaja, khususnya di Bantul kayak gitu. Terus kalau kalian mengalami kekerasan seperti yang sudah disampaikan teman-teman harus berani speak up, harus berani bicara, dengan juga harus diawali dengan ketahui bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa kayak gitu. Cukup sekian di podcast kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan kami berempat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa.